Oke, setelah kita belajar mengenai root, namun root yang memakai anonymous function ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai view, dimana root ini nanti kita akan juga akan belajar root ini akan mengakses view. Pertama kita hapus dulu file root yang tadi kita buat ya. Jadi yang kita pelajari tadi adalah tidak ada file fisiknya ya, ini semua tadi ya. Ini langsung mengakses, ada yang kode PHP, ada yang kode HTML. Jadi tidak ada file fisiknya karena kita menggunakan anonymous function untuk langsung menampilkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat view dan menampilkan melalui root ya. Mirip seperti ini adalah bawaan dari Laravel. Kita akan membuat seperti ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah view dengan nama view product. Jadi view di sini harus ada file fisiknya, yaitu di mana lokasinya ada di resources view. Nah, di dalam folder views ini kita akan membuat sebuah file baru yang namanya product.blade.php. Jadi formatnya adalah nama file .blade.php. Ya, kita menggunakan template dari Laravel yaitu blade.php. Nah, ini kita samain ya. Kalau URL produk ini dipanggil, maka akan menjalankan atau memanggil view yang namanya product. Nah, di sini penulisan view-nya tidak hanya nama filenya saja, tidak perlu .blade.php-nya ditulis. Jadi bukan seperti ini ya, bukan, tapi cukup product itu saja. Nanti misalkan kita membuat file baru namanya card misalkan ya, tentu nanti sama card saja. Nah, tidak perlu .blade.php. Nah, tentu saja kita harus membuat file fisiknya di dalam folder view ya. Laravel akan secara otomatis mencari file ini di folder views gitu ya. Pertama kita buat satu dulu, fokus sama view product ini ya. Nah, di dalam file product.blade.php ini adalah yang nantinya akan ditampilkan, akan dilihat oleh user ya. Jadi di sini kita bisa isi dengan HTML, CSS, JavaScript, pokoknya yang bisa tampil di hadapan user kita taruh di sini. Misalkan kita akan isi dengan HTML biasa ya. Ini adalah halaman produk. Kita tutup heading satunya, kemudian kita tambahkan paragraf. Berikut adalah daftar produk kami, misalkan gitu ya. Kita tutup juga, misalkan kita pakai unnumber list maksudnya. Smartphone. Nah, misalkan ini adalah daftar produk yang mau kita tampilkan ya. Misalkan LCD ya, misalkan ini ya. Kita rapikan dulu. Nah,
kita save ya, kita save juga. Lihat, kita sudah mendefinisikan sebuah route yang dengan URL product akan memanggil view product.blade.php, di mana isi dari product.blade.php adalah HTML ini, yaitu H1 paragraf number list. Kita akan coba lihat di browser ya, kita akan panggil browser, kita akan ketikkan di browser yaitu address server dan product. Nah, berikut adalah tampilannya, ini adalah heading 1, ini adalah paragraf, dan ini adalah number listnya ya. Jadi benar-benar yang tampil di sini adalah sesuai dengan yang kita tulis di sini ya. Jadi view ini adalah benar-benar apa yang akan dilihat oleh user. Di sini kita bisa menambahkan HTML, CSS, JavaScript, gambar, video, dan disinilah yang akan user lihat nantinya. Lalu bagaimana jika misalkan dalam view ini kita membuat sebuah folder? Tidak masalah ya, misalkan kita membuat folder di sini, kita ingin membuat agar menjadi lebih rapi gitu ya. Kita buat folder products pakai S, kemudian di dalam products ini kita buat sebuah file blade, misalkan furniture.blade.php. kemudian kita buat file baru juga, misalkan computer.blade.php. Jadi misalkan di sini kita punya dua kategori ya, yaitu kategori produk komputer dan kategori produk furniture. Kemudian bagaimana penulisan di route-nya? Oke, penulisan di route-nya kita copy saja biar cepat. Untuk subfolder kita bisa menggunakan titik. Nah, ini kan kita pakai S ya. Jadi kita juga pakai S. Kemudian untuk memanggil komputer dan furniture itu kita pakai dengan dot. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi misalkan kita samain saja komputer. Ya, jadi kalau URL-nya seperti ini, maka dia akan memanggil yaitu folder product dan computer.blade.php. Demikian juga sama halnya dengan yang furniture. Kita samakan di sini furniture, kemudian di sini juga furniture. Ya, jadi kalau URL-nya product/furniture, maka dia akan mencari folder product dengan nama file furniture. Oke, itu adalah cara memanggil view melalui root ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menangkap variabel yang dikirim, baik dari root langsung atau biasanya dari controller. Ya, dari view ini kita bisa view ini akan sering menerima data dari controller ya. Karena kita belum sampai materi controller, maka kita akan mengirim data dari root langsung. Ya, ada dua cara, yaitu cara pertama menggunakan associative array. Caranya adalah kita langsung menggunakan associative array, yaitu karena associative array ini adalah array yang bisa kita definisikan sendiri nama variabelnya. Misalkan produk 1. Nah, nama variabelnya adalah produk 1 dengan value-nya adalah laptop. Ya, seperti ini ya. Ini adalah format dari associative array.
Jadi ada nama variabelnya dan ada nilainya. Berbeda dari array biasa. Kalau array biasa itu langsung pakai indeks ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi nilainya ini menggunakan indeks. Sedangkan kalau associative array kita bisa mendefinisikan sendiri nama variabelnya. Oke, sekarang kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita karena variabel ini dikirim ke view ini computer.blade.php, maka kita buka computer.blade.php untuk menerima data yang dikirim tadi. Misalkan kita kasih pengantar menerima data gitu ya. Nah, cara menerima data dengan Blade template engine cukup mudah, sangat mudah, yaitu dengan 2 curly bracket dan simbol $. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya ya, seperti ini. Karena tadi kita kirim produk 1 nama variabelnya, maka kita terima juga 2 curly bracket, $, dan nama variabelnya yaitu produk 1. Kita save juga, kita cek di browser apakah akan tampil nilai laptop di computer.blade. Kita cek di browser. Oke, kita cek products/computer ya. Ya, di sini kita berhasil menangkap variabel produk 1 yaitu nilainya laptop. Sudah sesuai dengan yang kita kirim tadi ya. Ya, produk 1 isinya laptop, dan di browser kita juga menerima isinya laptop. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya lebih dari 1? Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita hapus dulu ini ya, biar lebih fokus. Nah, untuk data lebih dari 1 kita bisa menggunakan associative array, misalkan seperti ini. Nah, kita sambung dengan koma ya. Kita sambung dengan koma, misalkan produk 2 LCD, produk 3 printer. Gini ya, kita mengirim lebih dari 1, tetap masih menggunakan associative array. Terus kemudian bagaimana cara menerima data di view? Caranya sama seperti ini ya. Kita kasih break ya biar tampilnya rapi. Kita save ya. Jadi seperti ini, ada tiga variabel yang akan dikirim ke view, yaitu produk 1, 2, dan 3 dengan nilai laptop, LCD, dan printer. Kita tangkap di computer.blade.php. Kita tampilkan di sini nama variabelnya yaitu produk 1, 2, dan 3. Kita save dan kita cek di browser. Di browser kita langsung refresh saja. Ya, di sini akan muncul 3 variabel sesuai dengan yang dikirim, yaitu laptop, LCD, dan printer. Supaya lebih rapi variabelnya, kita bisa keluarkan dari sini ya, dengan diberi nama variabel tersendiri. Misalkan seperti ini, all product sama dengan, nah isi dari
data tadi kita bisa pisahkan di sini. Nah, jadi data associative array ini kita simpan dalam sebuah variabel yaitu $all_product. Kemudian cara menangkapnya di sini dengan kita kirim variabelnya. Nah, seperti ini ya, biar lebih rapi aja. Nah, ini associative array ini kita simpan dalam variabel $all_product. Kemudian variabel $all_product ini kita kirim ke view ya. Di view sama kita menangkapnya langsung isi associative array-nya yaitu produk 1, 2, dan 3 langsung seperti ini ya. Dan kita simpan, kita cek, kita refresh, hasilnya tetap sama ya. Jadi untuk singkat saja untuk merapikan script kita biar lebih rapi. Kemudian kalau produknya ada 3, kita masih bisa tampilkan dengan mudah ya. Tapi bagaimana kalau produknya ada ratusan atau mungkin ribuan? Akan susah kalau kita harus menampilkan satu-satu seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas for each dari PHP, yaitu dengan pengulangan. Namun kita harus kirim datanya dalam bentuk array. Kita ubah menjadi nested array tepatnya ya. Jadi kita tulis di sini adalah associative array, kita ubah lagi menjadi kita sebut products ini ya. Nah, seperti ini. Jadi agar sampai di view itu dalam bentuk array, kita harus membuat nested array, yaitu variabel yang isinya associative array ini kita asosiatifin lagi dengan products ya, supaya kita bisa menggunakan fitur pengulangan dari PHP. Oke. Kita tidak menggunakan ini. Nah, karena untuk blade template kita ada yang namanya for each ya. For each ini formatnya seperti ini. Kita panggil ininya ya, karena products ini isinya adalah array $all_product. Products as product. Kita tampilkan product. Kita tambah 1 ya. Kita tambah 1, datanya menjadi produk 4 ya. Misalkan UPS. Oke, kita simpan. Jadi kita tambah 1 data lagi yaitu produk keempat UPS, dimana associative array ini kita simpan ke dalam variabel $all_product. $all_product ini kita asosiasikan dengan products dan kita akan kirim ke computer.blade.php. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas for each dari pengulangan dari PHP ya, yaitu kita sebutkan dulu variabel yang dikirim yaitu products, kemudian kita akan pecah-pecah menjadi yang namanya product. Nah, kita tampilkan produknya di sini, kita tambahkan break agar bisa ada spasinya ya. Kita cek di browser, kita refresh saja. Nah, hasilnya
lebih simpel, jadi langsung muncul ya, laptop, LCD, printer, IPS, tanpa kita harus deklarasikan satu-satu ya. Misalkan kita tambah lagi produk berikutnya, yaitu kita tambah sekalian ya, produk 5, produk 6, 7, 8. Misalkan di sini ada casing dan di sini ada flash disk. Nah, di sini ada hard disk. Di sini ada scanner. Nah, kita simpan. Jadi ada 8 produk. Kita cek di browser. Ya, langsung muncul semua ya. Kita menggunakan pengulangan for each, dia akan menampilkan secara pengulangan semua produk yang kita definisikan sebelumnya. Jadi seperti ini. Kita juga bisa menggunakan array biasa ya. Jadi tidak perlu asosiatif array. Kalau datanya banyak, kita langsung pakai array biasa, dimana nanti akan terindeks ya, mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah memakai array biasa, ini akan di indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita simpan. Jadi tetap seperti ini, ngirimnya kita dalam asosiatif array. Jadi all product kita asosiasikan dengan products, kemudian di view kita tangkap sama seperti sebelumnya ya, persis. Kita simpan, kita refresh, hasilnya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan array biasa. Jadi memang di Blade ini untuk mempermudah kita dalam menampilkan data, karena Laravel merupakan sisi backend yang akan banyak berhubungan dengan database. Untuk itulah Laravel dibuat, Blade Template Engine ini dibuat untuk memudahkan kita dalam menampilkan data-data yang dikirim. Demikian. Oke, masih metode pengiriman data. Selain menggunakan argumen kedua dari view ya, jadi argumen pertama adalah memanggil view-nya, argumen kedua adalah data yang dikirim. Kita bisa menggunakan cara kedua untuk mengirim data, yaitu menggunakan with ya. Kita copy saja yang ini, namun kita ganti furniture ya, furniture. Kemudian karena furniture, kita juga sesuaikan di sini ada meja, ada kursi, ada lemari, ada kasur. Kemudian kita cukup 5 saja. Ada meja rias misalkan. Nah, jadi untuk produk furniture ada meja, kursi, lemari, kasur, meja rias. View-nya kita panggil furniture karena kita sudah menyiapkan khusus furniture ya. Ininya sama, yaitu memanggil all product yang isinya ini ya. Kemudian kita pergi ke furniture.blade.php, kita panggil juga. Nah, kita samakan dengan yang computer.blade, kita select all, kita copy, kita paste di sini, menerima data furniture ya. Caranya sama persis. Nah, kalau sebelumnya tadi adalah argumen ya, menerima argumen kedua dari view. Cara yang kedua adalah kita tutup dulu view-nya ini, kita tutup.
kemudian kita pakai chaining, metode chaining, yaitu kita kirim products. Nah, kalau tadi pakai associative array, sekarang kita pakai with, yaitu caranya adalah seperti ini. Jadi return view ini kita tutup, kemudian kita chain, kita sambung dengan with ini. Jadi mengirim data, yaitu kita, ini mirip associative array ya. Jadi kita sebutkan ini yang all product ini akan diasosiasikan dengan products ini. Ya, produk ini nanti yang akan diterima oleh view. Ya, oleh karena itu pada view furniture.blade kita tetap menggunakan products. Ya, menerimanya sebagai products. Nah, products ini akan dipecah-pecah menjadi produk, dan produk ini akan ditampilkan, diikuti dengan break untuk spasi. Kita save semua, kita coba di browser. Nah, kita ketik di sini ya. Kita ketik di sini tadi products.furniture ya. Nah, menerima data furniture. Nah, datanya akan muncul semua, meja, kursi, lemari, kasur, meja rias, semua akan tampil. Jadi sekali lagi ada dua macam mengirim data dari root ya, yaitu melalui argumen kedua dari view-nya ini. Jadi argumen pertama adalah nama view-nya, argumen kedua datanya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan method chaining, yaitu view-nya kita tutup dulu, kemudian kita chain, kita sambung dengan with, yaitu datanya ya. Jadi yang penting dalam menangkapnya di view-nya ya. Ya, konsepnya seperti ini untuk bisa ditampilkan di view dengan mudah menggunakan fitur pengulangan for each. Data yang dikirim harus formatnya seperti ini. Bisa cara pertama atau cara kedua ini ya. Oke, sekalian saya mau menjelaskan mengenai function dari compact. Function compact itu apa sih? Function compact itu adalah untuk membuat sebuah variabel biasa menjadi sebuah associative array. Kenapa? Karena pengiriman data ke view itu biasanya dalam bentuk associative array. Jadi function compact dari PHP ini akan sering kita pakai. Kita akan buat, misalkan di sini kita buat satu lagi ya, buat kategori baru, yaitu misalkan dapur. Oke, dan di sini kita misalkan punya variabel 1 yaitu produk, kita kasih nama piring. Kemudian produk 2 kita kasih nama gelas, dan produk 3 kita kasih nama teko. Nah, kemudian kita bisa menggunakan function compact untuk membuat variabel-variabel ini menjadi associative array, yaitu caranya dengan compact. Nah, satu, produk 2, nah, gini ya. Nah, dengan menggunakan function compact ini, maka produk 1, 2, 3 ini
akan diubah menjadi associative array yang disimpan di variabel all product. Nah, caranya juga sama dalam mengirim ke view, tetap all product ini akan kita simpan di product. Nah, produk inilah nanti akan diterima oleh view. Oke, karena di sini kita akan buat view baru. Nah, kita tentu harus membuat file fisiknya, yaitu dapur.blade.php. Nah, kita sudah sampai di dapur.blade.php. Caranya sama, kita copy saja. Ya, menerima data dapur. Nah, sama persis ya. Sekarang coba kita lihat di browser. Kita ketikkan di sini di sub products, kemudian dapur. Ya, akan tampil ya di sini ya. Menerima data dapur dengan variabelnya piring, gelas, teko. Jadi yang kita pelajari di sini adalah mengenai function compact, yaitu function dari PHP untuk membuat variabel biasa menjadi associative array, yang nantinya associative array ini akan dikirim ke view ya. Jadi ini adalah hal yang penting di bagian view, yaitu menerima data. Karena kita belum belajar mengenai controller, maka untuk pengiriman data kita menggunakan root untuk sementara, karena nantinya ini pengiriman data ini akan dikirim oleh controller ya. Secara umum akan dipakai, yang mengirim adalah controller, bukan root. Karena ini untuk sebagai contoh saja, kita menggunakan root untuk menerima data di view. Nah, selain for each, banyak sekali function-function dari PHP yang bisa kita pakai di Blade engine ini ya. Misalkan if, fungsi if ya, terus kemudian yang sering dipakai juga ini bisa else ya. Nah, jadi caranya biasanya kalau PHP biasa kan kita pakai seperti ini ya. Nah, pasangan ini. Nah, tapi kalau di Blade template engine kita pakai add ya, add. Nah, pakai add seperti ini ya. Gunanya untuk mempermudah kita dalam menggabungkan script PHP ke dalam file view ini. Jadi nanti di sini kita bisa menggunakan gabungan antara HTML, CSS atau PHP untuk menampilkan halaman yang memang untuk dilihat oleh user. Jadi yang paling penting di view ini adalah menampilkan data ya, yaitu udah kita coba tadi, yaitu curly bracket dan nama variabel. Nah, ini yang paling penting. Jadi nanti controller akan mengirim data variabel dan view akan menangkap dan menampilkan. Nah, kemudian ada juga, nah, Blade ini menyediakan untuk menampilkan variabel dengan curly bracket dan dua tanda seru seperti ini. Bedanya apa dengan yang ini? Kita akan coba ya. Kita akan coba untuk dapur pertama ini. Kita lihat, kita studi kasusnya ini ya, piring, gelas, teko ya, tidak ada masalah, akan tampil seperti ini. Namun coba kita menggunakan underline ya, underline.
kita save, kita lihat di browser. Nah, underline ini seharusnya kan kode HTML nih untuk garis bawah, tapi karena kita menggunakan dua curly bracket maka akan ditampilkan apa adanya. Tapi berbeda jika kita menggunakan tanda seru seperti ini. Kita coba, kita save, kita ke browser, kita save, maka kode HTML tadi akan diterapkan, dianggap sebagai sebuah kode HTML. Oke, coba contoh lain, misalkan kita pakai strong. Strong ini adalah untuk tebal, untuk bold. Kemudian yang ini kita kasih i untuk italic, miring ya. Jadi ini coba kita masukkan kode-kode HTML di produk 1, produk 2, dan produk 3. Kemudian kita simpan, kita tampilkan di sini ya. Oke. Nah, piring ini akan karena kita kasih kode U yaitu underline, maka akan muncul garis bawah di sini. Untuk gelas karena kita kasih kode strong, maka dia akan menjadi huruf tebal. Sedangkan untuk teko ini karena kita kasih kode I, maka teko akan menjadi huruf italic atau huruf miring. Jadi ada perbedaan ya antara ini. Nah, gini. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Kita coba kasih PR 2 kali ya. Nah, jadi untuk double curly bracket akan tampil apa adanya. U strong akan ditulis, akan ditampilkan apa adanya, dianggap teks gitu ya, dianggap teks. Sedangkan untuk yang curly bracket dan tanda seru, kode ini akan diterjemahkan menjadi kode HTML yaitu underline, bold, dan italic. Nah, jadi perbedaannya di situ ya. Jadi gunanya apa? Gunanya nanti saat kita menyimpan, biasanya nanti di deskripsi produk, nanti kan kita biasanya akan menyimpan, mungkin di database-nya ada kode-kode HTML ini. Nah, jadi nanti di view nanti kita bisa tampilkan deskripsi produk di mana nanti ada underline, ada italic, ada strong, H1, bisa tampil sesuai dengan keinginan kita.